Dalam episode kali ini, kita akan masuk ke sebuah topik yang mungkin sering Anda lihat di sekitar, tetapi jarang sekali benar-benar dibahas secara mendalam. Mengapa ada sebagian orang yang begitu sulit terbawa arus tren? Entah itu tren fashion, tren cara berpikir, tren perilaku, atau bahkan tren opini publik, selalu ada individu yang tampaknya memilih jalur lain. Saat dunia mengarah ke satu titik, mereka justru memutuskan untuk berhenti, menoleh ke arah lain dan berkata, "Tunggu sebentar, apakah ini memang sesuatu yang perlu saya ikuti?" Fenomena ini sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekedar keras kepala atau anti-mainstream. Ada fondasi psikologis, pola berpikir, dan rangkaian pengalaman hidup yang membentuk cara mereka memproses informasi dan mengambil keputusan. Dan di episode ini, kita akan membedah semuanya secara perlahan-lahan, agar kita tidak hanya memahami mereka yang berpikir independen, tetapi juga belajar bagaimana kualitas-kualitas ini bisa memperkaya cara kita melihat dunia. Mari kita mulai dari sesuatu yang mungkin sangat sederhana, tetapi sering diabaikan. Tidak semua orang memproses tekanan sosial dengan cara yang sama. Ketika sebagian besar dari kita merasakan dorongan halus untuk menyesuaikan diri, entah agar diterima, dihargai, atau sekadar tidak merasa tertinggal, ada sekelompok kecil individu yang justru merasakan dorongan internal yang lebih kuat untuk mempertahankan integritas personal mereka. Mereka seperti memiliki kompas batin yang sangat tegas, yang selalu mengarah pada apa yang bagi mereka terasa benar, meskipun dunia mengatakan sebaliknya. Ketika orang lain bertanya, apakah orang lain menyukainya? Mereka bertanya, apakah ini masuk akal untukku? Saat orang lain bertanya, apakah ini sedang tren? Mereka bertanya, apakah ini sesuai dengan nilai dan prinsipku? Cara bertanya yang berbeda ini adalah petunjuk pertama yang memberi kita gambaran bahwa pola pikir independen bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah rangkaian struktur mental yang dibentuk oleh banyak faktor. Salah satu pilar terkuat yang mendukung pemikiran independen adalah ketahanan mental atau mental resilience. Orang-orang ini tidak mudah goyah hanya karena opini mayoritas berbeda dari opini mereka. Mereka mampu menerima bahwa pandangan mereka mungkin tidak populer, dan itu tidak membuat mereka merasa minder atau tidak nyaman. Sebaliknya, ada rasa percaya diri yang tenang yang membuat mereka mampu berdiri tegak bahkan ketika suara mereka minoritas. Ketahanan mental ini seringkali terbentuk dari pengalaman hidup di mana mereka harus mengambil keputusan sulit, memikul tanggung jawab besar, atau belajar bahwa penerimaan sosial bukan satu-satunya cara untuk merasa berharga. Selain ketahanan mental, ada satu faktor penting lainnya, cara mereka memproses informasi. Mereka yang berpikiran independen biasanya memiliki kecenderungan untuk melihat masalah dari berbagai perspektif sebelum membuat keputusan. Mereka tidak langsung mempercayai sesuatu hanya karena banyak orang mempercayainya. Mereka bertanya, mempertimbangkan, membandingkan, dan meluangkan waktu untuk memahami konteks. Dan proses ini sering membuat mereka sampai pada kesimpulan yang berbeda dari kebanyakan orang. Di sini kita mulai melihat peran bias kognitif. Kebanyakan orang rentan terhadap bias sosial seperti keinginan untuk diterima, rasa takut salah sendiri, atau kecenderungan mengikuti suara mayoritas. Namun individu yang independen justru tampaknya memiliki bias tandingan, yaitu kecenderungan untuk meragukan hal yang terlalu cepat disetujui banyak orang. Mereka lebih sensitif terhadap ketidakkonsistenan. Saat orang lain melihat tren sebagai tanda keseragaman, mereka melihat tren sebagai tanda bahwa perlu ada pertanyaan tambahan. Dan ini bukan berarti mereka anti terhadap hal-hal baru. Sebaliknya, mereka seringkali sangat terbuka, tetapi keterbukaan mereka diarahkan pada mencari kebenaran, bukan pada menyesuaikan diri. Jika sesuatu memang masuk akal, logis, dan sesuai dengan nilai mereka, mereka akan menerimanya meskipun itu sedang populer. Namun jika sesuatu hanya populer tanpa dasar yang kuat, mereka tidak ragu untuk menolaknya. Bahkan ketika semua orang bersorak, mereka tetap mampu berkata, "Aku rasa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan di sini." Kualitas seperti ini adalah fondasi dari apa yang kita sebut non-konformitas yang sehat. Bukan non-konformitas karena ingin berbeda, bukan juga sikap oposisi yang impulsif. Ini adalah non-konformitas yang lahir dari proses berpikir mendalam dan pemahaman diri yang kuat. Orang-orang seperti ini cenderung tahu apa yang mereka percayai, mengapa mereka mempercayainya, dan mengapa mereka tidak merasa perlu mengikuti arus hanya untuk mendapat pengakuan. Menariknya, banyak teori psikologi klasik dan modern mendukung fenomena ini. Dalam teori kepribadian, misalnya, individu dengan skor tinggi pada openness to experience cenderung lebih suka menjelajah gagasan baru daripada mengikuti pola pikir yang sudah mapan. Dalam teori locus of control, mereka yang memiliki internal locus yang kuat lebih percaya bahwa hidup mereka ditentukan oleh keputusan mereka sendiri, bukan oleh tekanan eksternal. Inilah sebabnya mereka tidak mudah terbawa oleh tren yang bersifat sementara.
Jika kita melihat lebih jauh lagi, ada pola lain yang tampak jelas. Mereka tidak takut kesepian secara intelektual. Bagi banyak orang, berpikir berbeda dapat menciptakan rasa terasing. Tetapi bagi individu independen, kesepian intelektual bukan ancaman. Mereka bisa berdiri di ruang di mana sebagian besar orang tidak sepemikiran dan tetap merasa nyaman karena mereka memahami alasan di balik posisi mereka. Mereka merasa lebih damai ketika setia pada pikiran sendiri daripada ketika memaksakan diri mengikuti massa. Ciri inilah yang sering membuat mereka menjadi pencetus gagasan baru, inovator, pemikir yang membuka jalan bagi perubahan sosial. Banyak ide besar dalam sejarah bermula dari mereka yang berani berbeda. Bukan berbeda demi terlihat istimewa, tetapi berbeda karena mereka melihat sesuatu yang orang lain abaikan. Ketidakmampuan mereka mengikuti arus bukanlah kelemahan. Justru inilah yang membuat mereka mampu mengusulkan sesuatu yang fresh, kritis, dan berpotensi mengubah arah pemikiran masyarakat. Jadi ketika kita memahami semua kerangka mental ini, ketahanan, proses berpikir kritis, bias tandingan, nilai personal yang kuat, dan kemampuan melawan tekanan sosial, kita mulai melihat gambaran utuh. Nonkonformitas bukan perilaku impulsif atau reaksi spontan, tetapi hasil dari struktur psikologis yang matang. Pikiran independen adalah pikiran yang berakar pada refleksi, pada pemahaman diri, dan pada keberanian untuk mempertahankan keyakinan, meski dunia berkata lain. Dan mungkin pertanyaan penting bagi kita adalah, apakah kualitas-kualitas ini dapat dipelajari? Jawabannya, ya, dalam kadar tertentu. Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya mengubah kepribadian, tetapi kita bisa melatih diri untuk menjadi lebih sadar, lebih kritis, dan lebih setia pada nilai yang kita anggap penting. Kita bisa belajar untuk tidak langsung menerima sesuatu hanya karena populer, tetapi mengevaluasi, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan yang selaras dengan diri kita. Pada akhirnya, memahami pikiran independen bukan hanya tentang memahami orang lain yang berbeda dari kita. Ini juga tentang memahami potensi dalam diri kita sendiri. Potensi untuk menjadi lebih otentik, lebih berani, dan lebih jernih dalam menghadapi derasnya arus sosial yang terus berubah.